Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur karena kasih setia Tuhan terus memelihara dan menjaga kami seperti biji mata Tuhan. Sampai hari ini Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan memelihara kami dengan kekuatan kuasa-Mu. Terpujilah Tuhan. Dan saatnya pagi hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan melawat setiap kami. Biarlah Tuhan mengurapi setiap kami. Biarlah Tuhan memberi pewahyuan kepada setiap kami, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Haleluya. Beri senyum paling manis dengan sampingmu, bilang kamu tambah manis. Di rumah bukan tambah jelek, tambah manis. Ada amin? Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita telah belajar kebenaran firman Tuhan minggu lalu, bagaimana kita dipilih oleh Tuhan untuk membangun hubungan yang spesial dengan Dia. Hari ini kita akan belajar tentang seperti apa hubungan spesial yang kita bangun bersama di dalam Kristus Yesus, dengan judul hubungan spesial yang makin menggairahkan. Firman Tuhan terambil dari Kidung Agung pasal 8 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Bapak Ibu Saudara, demikianlah syair cinta yang digubah oleh Salomo. Dia adalah seorang raja yang begitu bijaksana dan menggubah banyak sekali puisi-puisi, syair-syair, pujian-pujian. Nah, kitab Kidung Agung adalah kitab tentang cinta. Kitab ini sangat langka dibahas di mimbar-mimbar gereja karena mungkin dianggap vulgar atau dianggap bacaan konten dewasa. Tapi sebenarnya tidak demikian. Kumpulan syair yang digubah oleh Salomo ini adalah salah satu kanon Alkitab yang begitu dihargai, menempati posisi yang istimewa bagi orang Israel. Kenapa? Karena kitab ini selalu dibacakan pada hari ke-8 dari perayaan Paskah orang Israel, yaitu perayaan bagaimana mereka dibebaskan dari kutuk 10 tulah di Mesir. Lalu mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa kitab ini begitu istimewa bagi orang Israel? Karena mereka meyakini bahwa syair-syair cinta di dalam kitab ini itu membicarakan tentang cinta Allah kepada mereka secara spesial. Jadi itu merupakan ekspresi cinta sejati antara Allah dan umatnya. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Kidung Agung ini kita akan menemukan beberapa tokoh. Walaupun saya tidak akan membahasnya secara detail, tapi inti-intinya akan saya membahasnya.
yaitu bahwa cinta antara Allah dan manusia, atau Allah dan umatnya lebih tepat, digambarkan begitu romantis dan intim. Dan tokoh pertama dalam kitab ini adalah gadis Sunem, yang digambarkan sebagai tokoh utama dalam kitab ini, yang memiliki pribadi yang sangat sederhana, kulitnya hitam, tersengat matahari karena banyak di luar, banyak di kebun, banyak menggembalakan, tangannya juga kasar, namun istimewa, sangat istimewa dibandingkan dengan gadis-gadis lain yang ada di istana Raja Salomo pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, tidak diceritakan di dalam kitab ini kenapa gadis Sunem ada di istana raja. Mungkin saja karena Salomo itu penyuka gadis. Dikatakan dalam kitab bahwa dia punya 1000 istri, gundik. Jadi dia sangat menyukai orang cantik. Nah, salah satu yang mungkin dibawa oleh pegawai istana raja adalah gadis ini. Dia kemudian masuk dalam jajaran orang-orang yang berada di dalam istana sebagai kesenangan daripada Raja Salomo. Tetapi menariknya adalah bahwa gadis ini diperlakukan secara spesial. Dan itu sebabnya muncul kitab ini. Karena ini adalah gubahan dari Salomo. Nah, Bapak Ibu Saudara, tokoh yang kedua dalam syair-syair ini adalah seorang gembala yang tidak pernah kelihatan. Dia adalah kekasih sejati gadis Sunem. Sangat mungkin bahwa gadis Sunem ini terpaksa ada di istana raja karena direkrut oleh para punggawa-punggawa Raja Salomo. Jadi dia meninggalkan kekasih sejatinya, cinta sejatinya di padang penggembalaan. Dialah objek utama dari cinta gadis Sunem ini dan merupakan saingan utama dari Salomo. Dan tokoh yang ketiga adalah Salomo, Raja Israel. Digambarkan sebagai pribadi yang melimpah dengan kekuasaan, kekayaan, harta benda yang indah-indah, yang berusaha untuk menarik hati dari gadis sederhana ini. Tokoh pemeran yang lainnya adalah gadis-gadis pendamping Salomo yang berada di istana atau putri-putri Yerusalem lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat melihat gadis Sunem berada di antara gadis terbaik di istana, Salomo sangat terpukau karena dia tampilnya beda. Biasa kalau penyuka gadis itu dia satu kali memandang barangkali seperti itu, dia sudah lihat, lain tong ini sere, ya toh? Salomo mulai menyatakan rayuan-rayuan gombalnya. Perhatikan rayuan dari Salomo ini dalam Kidung Agung pasal 1 ayat 15. Dia katakan begini, lihatlah, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Wow. Ini pujian rayuan dari Salomo terhadap si gadis kampung, gadis hitam manis, gadis yang muncul di depannya berbeda dengan yang lain. Tapi begitu luar biasa pujian Salomo kepada dia. Dalam pasal 2 ayat 2 pun dikatakan seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Rupanya ini Salomo, Raja Israel, setelah gadis Sunem ini menggoda hatinya, merebut hatinya,
Dia menganggap bahwa gadis-gadis sebelumnya yang berada bersama-sama dengan dia dilihatnya sebagai duri-duri. Maklumlah kalau lagi gombal begitu. Ya. Amin, anak muda. Nah, Bapak Ibu Saudara, rupanya Salomo mengenal baik gadis ini. Mungkin para pegawainya sudah menyelidiki dengan seksama seperti apa gadis ini dan latar belakangnya. Rupanya gadis ini dianggap kebun tertutup dan mata air termeterai, alias masih perawan. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah gadis Sunem ini tergoda? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara, gadis Sunem walaupun harus berada di istana raja dengan segala kenikmatan, harta benda dan fasilitas-fasilitas lainnya, ia digoda oleh penguasa dengan sejumlah iming-iming masa depan yang penuh harapan. Tetapi gadis ini tidak tergoda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa gadis ini tidak tergoda? Begitulah hubungan kita dengan Kristus. Kita berada di dunia ini berhadapan dengan sejumlah tawaran-tawaran manis dan menggoda. Kemuliaan-kemuliaan ditawarkan kepada kita, kenikmatan-kenikmatan ditawarkan kepada kita, segala fasilitas dapat ditawarkan kepada kita. Sebagai kekasih Allah, orang yang punya hubungan spesial dengan Allah, kita akan terus berhadapan dengan godaan-godaan, rayuan-rayuan setiap hari, setiap saat. Tetapi apakah gadis ini tergoda? Atau apakah saudara mulai tergoda? Bapak Ibu Saudara, dunia begitu menggoda. Tapi saya berharap bahwa kita semua yang mendengar firman Tuhan, yang mengikuti ibadah ini, memperhatikan dengan baik seperti apa kita hidup. Jangan sampai tergoda. Sebagai kekasih Tuhan, kita selalu digoda oleh kekuasaan dan dengan segala fasilitas dunia. Namun ingatlah, jangan sampai hatimu tergoda. Jangan sampai hatimu berpaut, apalagi jatuh cinta kepada dunia, walaupun begitu menggiurkan. Menggunakan fasilitas di dunia ini tidak salah, tetapi jangan sampai kita jatuh cinta kepada dunia. Nah, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan sehubungan dengan hubungan spesial kita dengan Kristus. Yang pertama adalah, apa yang menyebabkan gadis Sunem tidak tergoda? Apa yang bisa menyebabkan jemaat Tuhan, kekasih Allah yang punya hubungan spesial dengan Kristus tidak tergoda dengan dunia ini? Yang pertama adalah ikatan cinta yang sejati. Tahukah Bapak Ibu Saudara, perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi akan selalu menjadi modal utama yang kokoh dalam membangun hubungan dengan Dia. Kalau engkau tidak punya hubungan pribadi dengan Dia, engkau tidak punya perjumpaan pribadi dengan Dia, sangat diragukan hubungan cintamu yang sejati dengan Dia. Karena dari situlah berawal cinta sejati antara kita dengan Allah. Sejak itu pula lah kemurnian dan ketulusan cinta kita akan bertumbuh kokoh dan berkualitas melalui ujian-ujian, melalui godaan-godaan selama kita hidup di dunia. Dalam Kidung Agung tadi pasal 8 ayat 6 dan 7 yang kemudian kita baca tadi sebagai ayat bacaan kita, gadis ini menyatakan pernyataan-pernyataan yang luar biasa tentang cinta.
berarti dia sangat memahami tentang cinta. Kalau saudara tidak memahami tentang cinta yang sesungguhnya, saudara akan gampang tergoda. Kalau saudara memahami tentang cinta yang sejati, engkau akan memiliki komitmen cinta yang sungguh-sungguh kepada pasanganmu, yaitu Kristus Yesus. Dikatakan begini, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, bahwa cinta itu dari dalam batin. Ada satu kekuatan yang tidak bisa mengalahkan cinta yang datangnya dari dalam batin kita. Dikatakan itu seperti meterai yang tidak bisa diganggu gugat, yang tidak bisa dibatalkan, yang terjamin keabsahannya dan kekuatannya. Bapak Ibu Saudara, biarlah cinta kita kepada Tuhan seperti cinta Dia kepada kita adalah cinta yang begitu dalam, begitu luar biasa dari hati Tuhan. Bahkan Dia berkata selanjutnya, seperti meterai pada lenganmu. Cinta itu bukan hanya di dalam hati, muncul dari hati, tetapi dari perbuatan. Karena cinta kuat seperti maut. Artinya bahwa cinta itu tidak bisa ditahan, tidak bisa dihentikan. Dia kuat seperti maut. Kegairahannya gigih seperti dunia orang mati. Bukan hanya kuat seperti maut, tetapi gigih, tidak berhenti, tidak mudah pupus, tidak mudah menyerah. Itulah dunia orang mati. Semua orang akan mengalami pada setiap usia, pada setiap keadaan, pada setiap situasi. Bapak Ibu Saudara, itulah kematian. Dan begitulah cinta, gairah cinta. Dan dikatakan nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Nyala api Tuhan di ruang kudus itu tidak boleh mati, harus terus menerus menyala. Jadi perhatikan bahwa cinta yang dari dalam batin, dari dalam hati itu tidak bisa padam. Tidak heran Allah mengasihi manusia dengan cinta ini. Dan inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia. Ini satu-satunya cara untuk membawa manusia kembali kepadanya dan bersekutu dengan Dia. Cinta, bukan hukum, bukan Taurat, bukan aturan, tapi cinta. Dari cinta inilah akan melahirkan berbagai pengabdian, berbagai pelayanan, berbagai ketaatan sebagai penyataan cinta. Bahkan dikatakan air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Saudara tidak bisa menyonggok Tuhan untuk mendapatkan cintanya. Saudara dan saya tidak bisa melayani untuk menyogok Tuhan untuk mendapatkan cintanya. Saudara tidak bisa menyogok Tuhan dengan segala pelayanan dan sebagainya untuk menyogok Tuhan supaya Tuhan menyelamatkan engkau. Itu dimulai dari cinta Tuhan. Dan kalau saudara menangkap cinta Tuhan ini, saudara menerima anugerah untuk balas mencintai Dia. Kalau sudah terjalin cinta antara engkau dengan Allah yang disebut sebagai kasih mula-mula, maka apa yang terjadi? Barulah engkau bisa melayani. Barulah engkau bisa melakukan segala sesuatu dengan lebih baik, lebih tulus, lebih ringan, lebih nikmat. Dan tidak ada yang dapat menahan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Gadis sulam menggambarkan cinta dengan sang gembala telah terikat begitu erat dan sah dengan meterai ganda, yaitu ikatan hati dan karyanya. Ketahuilah Bapak Ibu Saudara, cinta Tuhan atasmu begitu luar biasa. Engkau akan sulit melepaskan cinta itu jika sudah ada di dalam dirimu. Semakin engkau memahami cinta itu, engkau akan semakin terkagum. Semakin engkau terkagum, engkau akan semakin melekat kepadanya. Sebab engkau tidak akan pernah menemukan sedikit pun kekecewaan dalam cinta Tuhan. Mungkin saja, bisa saja engkau mulai tergoda kepada dunia dan segala keinginannya, tetapi engkau tidak dapat melepaskan diri dari cinta Tuhan. Saya menghadapi beberapa kasus seorang bapak yang sudah meninggalkan Tuhan, pindah ke agama lain. Pernah saya tanya, kenapa? Dia cuma tertawa. Satu saat dia mengalami koma. Saya dipanggil, sudah hampir 1 minggu koma, tidak sadarkan diri. Ketika saya datang, saya pegang tangannya dan saya mulai menyanyi di telinganya. Saat saya mulai menyanyi, air matanya mulai mengalir. Saat saya sampaikan firman Tuhan, tangannya tiba-tiba terangkat. Setelah selesai saya sampaikan pesan-pesan firman Tuhan kepadanya, saya pulang. Tengah malam dia bangun, melihat semua keluarga yang ada yang bersama dengan dia. Lalu kemudian dia kembali tidur dan tidak bangun lagi. Bapak Ibu Saudara, saya sangat percaya kasih Tuhan kalau sudah ada di hatinya akan muncul kembali. Karena kasih itu kuat seperti maut. Kegigihannya seperti dunia orang mati. Menyala-nyala seperti nyala api Tuhan. Bapak Ibu Saudara, makanya kita jangan terjebak untuk menghakimi orang-orang seperti ini. Anak hilang telah pergi, tidak ditahu kapan dia balik. Tapi satu saat kemudian dia balik. Apa yang membuat dia balik? Hubungan cinta antara dia dengan ayahnya membuat dia berbalik. Begitu juga dengan saudara saat ini. Begitu luar biasa ikatan cinta itu. Tidak heran Yesus berkata dalam Markus 12, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Seluruh kitab perjanjian lama dan perjanjian baru ada di dalam hukum ini. Apa itu? Kasih. Dasar daripada hubungan antara kita dengan Allah adalah kasih. Kita menerima kasih Allah itu dengan iman kita. Tidak bisa tanpa iman. Hanya percaya, maka kita masuk dalam hubungan dengan Dia. Seorang gadis percaya kepada seorang pria, mempercayakan dirinya kepada pria itu karena dia yakin pria itu mencintai dia. Kenapa dia berani? Karena dia yakin pria itu adalah jodohnya, cintanya. Dia rela menyerahkan diri kepada pria itu karena dia yakin. Saudara pun juga demikian. Yang menghubungkan engkau dengan Tuhan adalah keyakinan akan cinta Tuhan dalam hidupmu.
Sebab itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan minta supaya kita mengasihi Tuhan, dan kita mengasihi sesama sebagai bukti daripada kasih kita kepada Tuhan. Dalam Matius 25, saya tidak akan membaca, dinyatakan bahwa pada saat terakhir menjelang kedatangan Tuhan kali kedua, cinta sejati akan terus diuji, dan yang akan tersisa adalah dua golongan: gadis bijak dan gadis bodoh. Gadis bijak menjaga api cintanya tetap menyala, hubungannya dengan Yesus tetap menyala. Tapi gadis bodoh tidak bijak. Setelah terakhir baru kasak kusuk mau cinta Tuhan. Terlambat. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai terlambat. Ketika gadis bodoh ini bertanya kepada gadis bijaksana, adakah minyakmu sedikit? Kasih dong, api kami mati. Oh jangan, tidak cukup. Ini hanya cukup untuk kedatangan mempelai. Lalu pergilah mereka cari kasak kusuk cari. Terlambat. Pulang, pintu sudah tertutup. Bukakan kami pintu. Tapi mempelai bilang, saya tidak kenal kamu. Gadis bijak adalah bagaikan gadis sulam, dengan gaya hidup yang berbeda. Dia sungguh-sungguh memahami status dan cinta sejati kekasihnya kepadanya. Makanya dia tidak mudah tergoda oleh kemuliaan dunia yang ditawarkan kepadanya. Dia tidak membiarkan api cintanya menjadi padam. Dia biarkan, dia pelihara, dia jaga, terus menyala-nyala. Haleluya, amin. Saudara mau menjaga api cintamu kepada Tuhan? Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua, setelah kita menjaga ikatan cinta kita dengan Tuhan terus menyala-nyala, hal yang kedua, yakin akan ikatan saling memiliki. Sekalipun dirayu sedemikian rupa oleh orang yang begitu luar biasa dengan segala fasilitasnya, ternyata gadis sulam tidak goyah. Dia tetap setia kepada kekasihnya, sang gembala domba. Dia berkata dalam pasal 2:16, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Kekasihku kepunyaanku. Dia menggambarkan tentang cinta antara dia dengan kekasihnya itu adalah hubungan kuat yang saling memiliki. Aku kepunyaan dia. Setiap orang Kristen harus selalu berpikir seperti ini. Aku kepunyaan Tuhan. Tuhan itu kepunyaanku. Saat engkau mengambil bagian dalam perjamuan kudus, itu adalah sebuah komitmen. Aku dengan Tuhan adalah satu. Pembaharuan komitmen, hubungan antara kita dengan Tuhan, di mana Tuhan memberikan tubuhnya dan darahnya bagi kita. Dia berkorban untuk kita. Yang kedua, dalam Kidung Agung pasal 6 ayat 3. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku. Aku dimiliki oleh kekasihku dan kepunyaanku kekasihku, yang menggembalakan domba di tengah bunga bakung. Pasal 6 ayat 3. Hal yang sama diulang oleh gadis sulam ini. Aku kepunyaan kekasihku. Setiap orang Kristen harus membangun komitmen hubungan antara Kristus dengan kita. Kalau tidak, saudara pasti mudah tergoda. Saudara juga akan semakin berat menghadapi kehidupan.
akan banyak tuntutan-tuntutan, akan banyak keberatan-keberatan. Apa yang membuat rumah tangga retak, bahkan hancur? Cinta. Cinta yang tidak menyala-nyala. Cinta yang menyala-nyala akan menutupi kekurangan-kekurangan. Akan ada kebijakan di sana. Akan ada saling memaklumi di sana. Sehingga kita tetap kuat, utuh, dan saling menopang. Ayat 10 dari pasal 7. Dia katakan, kepunyaan kekasihku aku. Luar biasa. Kepadaku gairahnya tertuju. Menunjukkan kepada kita 3 kali gadis sulam ini mendeklarasikan hubungannya dengan kekasihnya. Walaupun dia berada di istana raja, tapi dia tidak sudi untuk menjadi kekasih raja. Dia tidak mencintai raja, tapi dia mencintai kekasihnya, sang gembala itu. Bapak Ibu Saudara, saya percaya suami istri yang ada saat ini mempunyai hubungan cinta kasih yang saling memiliki dengan erat. Semakin jauh saudara berjalan bersama pasanganmu, engkau akan semakin mengerti pasanganmu. Semakin jauh saudara berjalan bersama pasanganmu, engkau akan semakin bijak dengan pasanganmu. Semakin engkau jauh berjalan bersama dengan pasanganmu, maka engkau akan berubah, mudah mengerti dan memahami kebutuhan dan keinginan, selera, bahkan gaya hidup dari pasanganmu. Dan yang luar biasa, umumnya ketika pasangan itu selalu bersama sampai tua, sampai kakek nenek, wajahnya berubah menjadi seperti saudara. Seperti saudara. Yang repot, kalau lama-kelamaan saudara punya wajah semakin lama semakin serupa dengan tetanggamu. Halo, tidak sama juga tetanggamu bela. Dengan siapa engkau sering bersama akan mengubah engkau menjadi seperti dia. Semakin engkau dekat dengan Tuhan, sering melekat dengan Tuhan, sering bersama dengan Tuhan, sering berkomitmen dengan Tuhan, sering bersekutu dengan Tuhan, sering akrab dan intim dengan Tuhan, apa yang terjadi? Engkau akan diubahkan serupa segambar dengan dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap Tuhan kepada umatnya dalam Yohanes 17 dikatakan supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku dan kita, supaya dunia percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat merindukan kita memiliki hubungan saling memiliki, saling terikat, dan kita yakin akan hubungan ini. Saudara harus yakin akan hubunganmu dengan Yesus Kristus. Saudara harus selalu mempunyai komitmen, keyakinan, deklarasikan bahwa saya adalah milik Kristus. Kristus adalah milikku. Aku adalah kepunyaan Kristus. Dan Kristus adalah kepunyaanku. Dan gairahnya tertuju kepadaku. Gairahku tertuju kepada dia. Saling menggairahkan. Itulah cinta sejati. Bukan cinta yang sepihak. Dalam Hosea 2:18, firman Tuhan datang kepada orang Israel melalui Nabi Hosea. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Perhatikan bahwa ini adalah pernyataan Tuhan yang begitu jelas bahwa dia dan umatnya tidak akan terpisahkan. Percaya itu Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Tuhan sangat menentang perceraian. Karena hubungan antara suami istri adalah gambaran rahasia
antara hubungan Kristus dan jemaat. Dan dia tidak mau, tidak ada aturan tentang perpisahan. Tidak ada aturan tentang perpecahan. Tidak ada aturan tentang perceraian. Tuhan tidak pernah menghendaki seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah menghendaki engkau meninggalkan dia. Kalau engkau punya cinta sejati dalam dirimu, baliklah segera sebelum terlambat. Melalui bangsa Israel, ia telah menunjukkan suatu pelajaran bahwa dasar hubungan yang sesungguhnya bukan hukum-hukum, tetapi cinta kasih. Ada hubungan saling mengikat. Gadis sulam tadi banyak fasilitas diberikan kepada dia. Bahkan digoda, dirayu oleh wanita-wanita istana supaya dapat menerima Salomo. Namun gadis sulam tidak tergoda. Dia menolak pinangan Salomo. Ia jelas-jelas menyebut identitas siapa kekasihnya itu. Dia adalah gembala domba yang baik. Dia cinta seperti gembala itu cinta kepada dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita sebagai jemaat Tuhan terus membangun keyakinan ini. Terus membangun komitmen ini. Komitmen saling mengikat, saling memiliki satu dengan yang lain. Dan itu sebabnya kita akan memperingati. Gereja Tuhan mula-mula tiap hari melakukan peringatan ini. Peringatan tentang makan, minum tubuh dan darah Kristus. Yang ketiga, hal yang mengikat hubungan yang menggairahkan adalah melayani dan menyenangkan pasangannya. Dalam Kidung Agung 7 ayat 11-13, bagaimana perempuan sulam itu berkata, "Mari kekasihku, kita pergi ke padang bermalam di antara bunga-bunga pacar," dan seterusnya. "Semerbak bauh-bauh dudaim, dekat pintu kita ada pelbagai buah-buah yang lesat, yang telah lama dan yang baru saja dipetik. Itu telah kusimpan bagimu, kekasihku. Akan kubimbing engkau dan kubawa ke rumah ibuku, supaya engkau mengajar aku. Aku akan memberikan kepadamu anggur yang harum untuk diminum, air buah delima-Ku." Wow, pelayanan yang luar biasa, menyejukkan, sesuai kebutuhan. Begitu romantis kisah ini. Seharusnya kita dengan Tuhan juga mempunyai hubungan yang romantis. Banyak lagu-lagu di dunia ini diciptakan dari pengalaman-pengalaman cinta. Pengalaman ditolak kah? Atau pengalaman galau? Tapi kebanyakan saya mendengar itu pengalaman-pengalaman cinta yang penuh dengan kegalauan. Tapi Bapak Ibu Saudara, cinta antara gadis sulam ini dengan kekasihnya tidak ada kegalauan di sana. Mereka saling menyenangkan. Sang gadis berusaha membahagiakan satu dengan yang lain. Gadis sulam ini menggambarkan kekasihnya seperti ini dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 10-16. Dia katakan, "Putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang." Bayangkan, kekasihnya itu putih, dia hitam. Black and white, jadi kopi susu. Pasangan yang begitu serap. Lalu dikatakan bagaikan emas, emas murni kepalanya, rambutnya mengombak, hitam seperti gagak. Wow. Matanya bagaikan merpati pada batang air, bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh. Pipinya bagaikan bedeng rempah-rempah, petak-petak rempah-rempah akar. Bunga-bunga bakung bibirnya, bertetesan cairan mur. Tangannya bundaran emas, berbiaskan permata Tarsis. Tubuhnya ukiran dari gading, bertabur batu nilam. Kakinya adalah tiang-tiang marmer putih, bertumpu pada alas emas murni. Perawakannya seperti gunung Libanon, terpilih seperti pohon-pohon aras. Wah, luar biasa saudara. Ini sebagian pujian, pengakuan gadis sulam
tentang kekasihnya Sang Gembala. Bagaimana saudara? Saudara memuji Tuhan dari hatimu dengan kata-kata yang indah, kata-kata romantis. Saya menyimpulkan, pria yang mengejar gadis sulam ini bukan pria sembarangan, tetapi dia tetap setia. Adakah kita setia kepada Yesus? Adakah saudara setia dan saudara dan saya setia kepada Yesus? Walaupun dunia begitu menarik dengan segala kemewahan dan kemuliaannya, adakah kita punya komitmen saling memiliki lebih kokoh, kuat dengan Yesus? Tahukah Anda bahwa kitab ini begitu luar biasa menggambarkan hubungan kita dengan Kristus? Dan hari ini kita melihat bagaimana Tuhan mengasihi kita. Dia telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Dia menyerahkan tubuhnya bagi kita. Dia menyerahkan darahnya bagi kita, supaya kita satu dengan Dia. Hubungan kita dengan Kristus Yesus telah disahkan dengan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahnya. Itu adalah jaminan kepemilikan secara yuridis dari Tuhan atas kita. Keyakinan akan status hubungan inilah yang akan membuat kita semakin dibaharui secara de facto, sampai makin serupa dengan Dia. Semakin diubahkan, semakin dibahkan, semakin dibaharui, semakin dibaharui, sampai pada hari Tuhan di mana kita diubahkan serupa dengan Dia. Kita ditempatkan di hadapannya tanpa cacat celah. Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan. Pertanyaan penting bagi kita saat ini adalah, apakah kita sudah berjumpa dengan kasih Tuhan seperti gadis sulam ini berjumpa dengan Sang Gembala? Cinta kepada Gembala ini begitu kuat. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara masih menjaga terus nyala api cinta Tuhan dalam hidupmu? Apakah mulai padam? Mulai redup? Seperti cintanya Petrus, cintanya anak hilang. Kembalilah segera. Baharui komitmen cintamu kepada Tuhan. Bangunlah terus, deklarasikan terus hubungan saling memiliki antara engkau dengan Kristus. Bertanyalah kepada Tuhan, Tuhan, apa yang membuatmu bahagia? Apa yang membuatmu senang? Apa yang bisa saya buat untuk memuaskan dan menyenangkanmu? Biarlah cinta kita dengan Tuhan semakin bergairah, semakin menyala-nyala. Teristimewa dalam situasi ini, dunia akan segera berakhir, tapi mari kita makin cinta Tuhan, makin menyala-nyala, makin berkobar-kobar dalam hubungan dengan Tuhan, sampai Tuhan datang kembali menjemput kita. Amin.